Hai kau yang ada di sana, aku adalah dewa yang menciptakan dunia ini. Pergilah kau ke arah timur. Di sana kau akan menemukan tempat yang sangat indah. Namun, semuanya sudah hancur akibat peperangan melawan naga. Semua desa ditelan oleh bumi dan manusia terinfeksi oleh virus. Hanya ada monster-monster yang tersisa di sana. Hanya kaulah yang bisa mengembalikan seperti dahulu kala. Namun, di sana kau akan kesusahan mencari yang namanya pohon dan sumber makanan. Tapi kau tenang saja. Kau akan aku anugerahi agar mudah menemukan kayu untuk membuat persenjataan melawan naga. Jika kau sampai di sana, berjalanlah ke arah selatan, dan kau harus menggali ke dalam tanah, dan kau akan menemukan mindset. Selain itu, jika kau berhasil mengalahkan naga, aku akan mengirim seseorang untuk memberikanmu bibit pohon. Dan tidak hanya itu, aku juga akan memberikanmu sayap elytra yang kau bisa temui di istana The End, dan jubah terkuat yaitu Netherite Armor di Nether. Aku mohon padamu, sembuhkanlah dunia itu seperti dahulu kala. Apakah ini adalah mimpi? Apakah yang aku dengar barusan itu nyata? Dan karena penasaran, aku pun pergi ke arah timur untuk memastikan apa yang aku dengar barusan. Oh my god, ini kenapa bisa kayak gini guys? Di sini dingin banget. Apa aku yakin bisa bertahan hidup di sini? Pohon aja nggak ada. Gimana aku bisa mengalahkan Ender Dragon? Nanti malam aja aku bisa meninggoy dimakan zombie. Apalagi aku di sini nggak membawa makanan dan kayu pun gak ada untuk aku jadikan senjata guys. Dan sesampainya aku di sana, aku pun melihat sekeliling dunia ini. Dan iya, benar sekali, di sini hanya ada banyak bongkahan es dan sangat kecil kemungkinanku bisa bertahan hidup di sini. Terlebih sumber makanan di sini sangat kecil. Apalagi dalam permainan kali ini aku memainkan Minecraft mode hardcore, yang dimana kita harus bermain dalam mode hard dan hanya memiliki satu nyawa saja. Dan jika aku mati, maka semuanya akan berakhir. Tidak ada spawn dan dunia akan dihapuskan untuk selamanya. Dalam permainan ini, aku mempunyai misi yang sangat susah, yaitu mengalahkan Ender Dragon. Selain itu, aku juga menantang diriku untuk mendapatkan pohon, sugarcane, elytra, dan netherite armor, yang dimana untuk mendapatkan itu semua tidaklah mudah. Dan aku akan bertekad untuk mengalahkan naga dan mendapatkan itu semua sebelum hari ke-100. Dapatkah aku bertahan hidup 100 hari di Minecraft Hardcore Aspect Only ini? Langsung saja kita mulai pertualangannya. Let's go! Di hari pertama, aku teringat dengan kata dewa yang sebelumnya. Jika kau sampai di sana, berjalanlah ke arah selatan, dan kau harus menggali ke dalam tanah, dan kau akan menemukan mindset. Dan aku pun berjalan ke arah selatan untuk memastikan apakah perkataan itu benar. Dan setelah aku berjalan cukup jauh ke arah selatan, aku pun mencoba menggali ke bawah sampai aku terjatuh ke dalam goa. Tapi di sini kok ada suara laba-laba ya? Ada kayu guys, ada kayu. Dan setelah aku berjalan mendekati kayu itu, aku menemukan myself. Yeay, akhirnya aku bisa menemukan myself guys. Dan tanpa basa-basi, aku pun mengambil kayu itu dan mengubahnya menjadi crafting table dan membuat pickaxe kayu. Lalu mencari batu untuk upgrade pickaxe-ku ini menjadi pickaxe batu. Karena aku sudah mempunyai pickaxe batu, aku pun mengambil iron. Dan aku menemukan chest, dan isi chest pertama yaitu iron, lapis lazuli, name tag, dan yang lebih penting menurutku selain bijimu yaitu biji beetroot dan biji melon.
Dan di chest yang kedua, aku menemukan roti. Menurutku ini adalah chest yang sangat mewah untuk aku yang masih hari pertama di Ice Pack Only ini. Dan aku pun melanjutkan tujuanku ke main shelf ini, yaitu mencari kayu sebanyak-banyaknya. Di sini aku tidak berharap bertemu dengan penunggu yang ada di sini, karena aku masih cupu di level ini. Wah, ada chest lagi guys, ayo kita buka. Wow, ada golden apple guys. Kita ambil aja semua. Hihihi, lezat. Dan aku tidak lupa untuk mengambil jaring laba-laba yang nantinya aku bisa ubah menjadi wall dan membuat kasur. Dikarenakan aku juga mengambil banyak iron, aku pun membuat furnace dan membakar semua iron yang aku dapat. Aku juga membuat kasur dari hasil di main shelf ini. Setelah iron terbakar, aku pun mengubahnya menjadi shield agar aku lebih aman dari serangan mob yang ada di sini. Dikarenakan aku sudah memiliki sedikit tambahan armor dan shield, aku sekarang lebih percaya diri untuk menelusuri main shelf ini. Dan setelah mining dan menelusuri main shelf ini, akhirnya aku memiliki teman. Yeay, akhirnya aku mempunyai teman. Halo, siapa namamu? Namaku Brian, kamu siapa? Dan di saat aku berkenalan, tiba-tiba dia menghilang. Karena aku kehilangan temanku, aku pun bersedih sambil mencari kayu. Lah, ada chestplate lagi nih. Ayo kita buka aja guys. Yeay, aku mendapatkan diamond pertamaku guys. Ada golden apple. Lezat. Setelah aku mendapatkan diamond, para begal pun datang untuk mengancamku. Dan ada satu momen di mana aku hampir kehilangan semuanya. Ayo sini. Nyah kau. Oh, apa nih? Please. Jangan mati. Ayo, aku sudah mining sangat banyak di sini. Ayo, please. Dan akhirnya aku selamat dari serangan laba-laba beracun. Dan sisa nyawaku tinggal setengah. Untuk mengurangi resiko, aku pun kembali ke atas dengan membawa banyak oleh-oleh. Dan di saat aku di atas, lagi dan lagi. Oh no. Air. Nyawaku lagi setengah. Ayo, cepat. Ya ampun. Ayo. Dan ya, itulah yang terjadi pengalamanku di hari pertama. Dan setelah itu, aku pun segera mencari tempat yang akan aku jadikan base. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di mana tempat ini akan aku jadikan base. Dan aku pun segera membangun rumah sementaraku. Menanam semua biji yang aku dapat. Dan aku pun ingin meratakan bongkahan es yang ada di sekitar rumahku. Let's go! Dikarenakan aku hanya memiliki sedikit stok makanan, aku pun tidak memilih tidur di malam harinya. Aku ingin mencari kerupuk zombie. Karena aku akan berhadapan dengan para monster, aku pun menggunakan night version agar aku bisa melihat terang saat malam hari. Dan pertempuran dimulai. Ayo sini kau tengkorak jelek. Wih, hampir aja guys. Untungnya aku mempunyai armor. Sana kau bunuh diri saja kau sendiri. Dan sang fajar pun mulai menampakkan dirinya. Dikarenakan gak semua zombie membawa kerupuk, aku pun hanya mendapatkan sedikit kerupuk zombie. Tapi tidak jadi masalah, setidaknya aku bisa bertahan sampai nanti malam. Di saat mining, aku malah ketemu pasukan zombie yang sangat banyak.
Aku curiga kalau di sini ada tempat spawning para zombie ini. Tapi setelah dipikir-pikir, ini sangat lumayan membantu bagiku karena aku bisa mendapatkan lebih banyak kerupuk zombie di sini. Dan setelah aku telusuri, dan iya, benar saja aku menemukan spawning zombie. Aku pun langsung menjangkau tempat itu dengan membuat jembatan dari batu dan langsung menerangi tempat itu agar zombie tidak bisa spawn lagi. Dan di saat aku membersihkan para zombie, aku pun melihat ada diamond. Dan aku pun mengambil diamond itu dan mendapatkan 5 diamond. Dan ditambah 1 diamond lagi dari mineshaft sebelumnya, jadi aku berhasil mendapatkan 6 diamond. Dan aku pun kembali ke tempat spawning zombie itu. Di chest pertama aku mendapatkan wheat, pumpkin seed, saddle, dan bone. Di chest kedua aku mendapatkan wheat, name tag, roti, dan kerupuk zombie. Di sana aku juga dapat mining lumayan banyak iron. Dan setelah aku mengambil banyak iron, aku pun kembali ke atas. Sesampainya aku di atas, aku pun memperluas kebunku dan gak lupa menambahkan air dan menutupnya dengan slab agar air tidak beku menjadi es. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, aku pun langsung memilih tidur. Dan di keesokan harinya, aku pun kembali ke tambang untuk mencari obsidian. Namun setelah aku menelusuri lava, aku malah menemukan diamond. Dan setelah aku mengambilnya, aku hanya mendapatkan 3 diamond. Dan setelah aku mendapatkan diamond dan obsidian, aku pun kembali ke atas untuk membangun portal. Di saat portalku sudah selesai dibangun, di situ aku baru ingat kalau aku belum memiliki flint and steel. Dan setelah aku menggali ke bawah, aku pun melihat mineshaft di hari ke-13 ini. Dan setelah lompat, aku menemukan goldstone dan redstone. Dan aku pun mengambilnya, lumayan aku gunakan untuk trading di nether nanti. Selain itu, aku juga menemukan chest yang isinya nggak terlalu bagus, tapi aku ambil aja semuanya. Siapa tahu nanti berguna ke depannya. Dan aku juga menemukan chest yang kedua dan isinya sama saja. Selain harta, aku juga mendapatkan serangan dari orang-orang yang ingin merebut kekayaanku. Tapi karena aku hebat, aku dengan mudah mengalahkannya. Karena aku rakus, aku pun mengambil semua harta yang ada di mineshaft ini. Dan sampai akhirnya aku menemukan bocil kematian dan aku pun naik 2 blok dan membuat perahu untuk aku berikan kepada bocil itu. Dan kayaknya ia senang bermain perahu. Dan selanjutnya aku melanjutkan mengambil semua diamond yang ada di mineshaft ini. Sampai akhirnya ada pasir yang jatuh tepat di depanku. Dan setelah aku garuk-garuk, aku mendapatkan flint. Itu artinya aku sudah bisa membuat flint and steel. Dan aku pun kembali ke markas dan berhasil membawa 29 diamond, 33 gold, 2 stack redstone, dan 1 stack lebih iron. Dan aku pun langsung membakar gold yang aku punya dan membuat golden helmet karena aku akan pergi ke nether. Selain itu, aku juga membuat full diamond armor. Dan tentunya flint and steel untuk menyalakan portalku. Karena hari sudah mulai malam, aku pun memilih untuk tidur. Dan di keesokan harinya, aku pun langsung pergi ke nether. Dan sesampainya aku di nether, aku nggak tahu aku keluar di mana. Yang jelas aku hanya mendengar suara ini.
Ya, itu adalah suara gas, dan aku pun menggali dan membuat jalan menuju luar terowongan ini. Dan sesampainya aku di ujung bebatuan ini, aku melihat jurang yang tak berujung. Namun di bawahnya terlihat ada istana neraka. Namun sama saja, walaupun sampai di sana dengan cara loncat, aku sudah pasti dengan keadaan mayat karena saking dalamnya. Dan aku pun memilih untuk kembali ke rumah untuk menghancurkan portalku dan akan memindahkannya. Dan setelah berjalan menuju timur, aku pun membuat portal lagi. Dan setelah aku masuk ke dalamnya, dan aku keluar di pinggir jurang lagi. Setelah aku cek koordinatnya, harusnya ini nggak terlalu tinggi. Selain itu, aku juga melihat armor emas di bawah. Kemungkinan itu adalah piglin. Dan aku pun menghampirinya dan iya, setelah menemukan para babi ini, aku tidak lupa untuk mengajak dia trading. Dan singkat cerita, aku hanya mendapatkan satu splash fire resistant. Karena aku kesal, aku membakar piglin itu. Dan ini yang terjadi. Ya guys, ada gas yang menyeburku dari belakang. Emang benar kata orang, karma pasti akan cepat kita dapatkan. Selain trading, aku juga mengambil jamur coklat di sana, yang nantinya sangat berguna untuk menyembuhkan bocil yang aku temui sebelumnya. Dan singkat cerita, aku berhasil menemukan istana neraka. Dan tanpa basa-basi lagi, aku langsung naik ke atas. Aku juga membangun dinding untuk perlindungan dari serangan blast. Dan saat aku menyusun rencana, aku tiba-tiba diserang oleh skeleton. Untungnya aku bisa mengalahkannya. Di sini aku diserang berkali-kali oleh skeleton dan blast. Karena aku hanya berbekal kerupuk zombie, jadi aku harus ekstra hati-hati. Terlebih aku hanya membawa senjata pedang. Itu artinya aku hanya bisa menyerang dari jarak dekat. Apalagi di sini ada 2 spawning blast. Itu artinya akan ada banyak serangan blast dari segala penjuru arah. Dan singkat cerita, aku ingat pepatah bahwa orang pintar akan selalu dikalahkan oleh orang cerdas, dan orang cerdas akan dikalahkan orang beruntung. Dikarenakan aku adalah orang cerdas dan beruntung, aku membuat benteng dari segala penjuru agar aku bisa fokus dengan blast yang ada di depanku. Dan sekarang aku tinggal bisa menunggu blast masuk ke perangkapku dan mengalahkannya dengan mudah. Dan singkat cerita, aku berhasil mendapatkan 21 blast root, dan aku pun bergegas berlari pulang. Dan sesampainya aku di rumah, aku menyisakan 2 blast root dan mengubah 19 blast root menjadi blast powder. Dan sekarang aku berhasil mempunyai 34 blast powder hanya dengan menggunakan akal licik dan persenjataan yang kurang mendukung. Dikarenakan aku sudah memiliki blast powder, aku pun ingin melakukan petualangan mencari tebu. Karena ini adalah aspek only, maka tebu sangat susah ditemukan. Aku juga tidak lupa membawa kasur agar aku tidak melewati malam saat mencari tebu. Singkat cerita, setelah aku berjalan 2 hari melewati bukit dan lautan yang sudah beku, aku menemukan 1 tebu. Tapi tebu adalah tebu, walaupun 1 aku bisa memperbanyaknya nanti di markas. Dan di saat jalan pulang, aku mendengar suara desahan zombie. Dan di saat aku menggali, aku menemukan rumput. Ini adalah harapanku mendapatkan biji gandum. Namun karena kebodohanku, aku melakukan kesalahan ini. Ya, aku malah meledakkan satu-satunya rumput yang aku temui di sini. Dan aku pun kembali pulang untuk menanam tebu yang aku punya.
Setelah menanam tebu, hari pun gelap. Aku di sini ingin tidur, namun aku meninggalkan kasurku saat mencari tebu. Daripada aku kabut menunggu matahari terbit, aku pun berjalan menuju Nether untuk mencari hutan untuk mencari Ender Pearl. Singkat cerita, aku sudah berada di hutan Nether dan aku pun langsung membunuh para Enderman. Singkat cerita, aku sudah mendapatkan 18 Ender Pearl. Aku pun kembali ke rumah dan gak lupa memperbanyak tebuku. Dan sesampainya aku di rumah, aku menggabungkan Blaze Powder dengan Ender Pearl untuk mendapatkan Axe of Ender. Setelah mendapatkan Axe of Ender, aku pun melemparnya untuk mencari portal naga. Namun di sini aku tidak ingin melawan naga, dikarenakan persenjataanku belum lengkap. Tujuanku mencari portal naga yaitu mencari perpustakaannya untuk aku dapatkan buku yang nanti akan aku gunakan untuk membuat enchanting room. Dan singkat cerita, setelah berjalan puluhan blok, akhirnya Axe of Ender mengarah ke bawah. Dan aku pun langsung menggalinya sampai aku menemukan terowongan. Di sini aku bermain pelan-pelan agar aku tidak diledakkan creeper atau mob lainnya. Dan sampai akhirnya aku menemukan perpustakaannya. Di sini aku membabi buta, mengambil semua buku-buku di sini agar para zombie di sini tidak bisa belajar lagi. Selain buku, aku juga mengambil isi chest, yang dimana isi chest pertama yaitu smithing template dan buku. Dan isi chest yang kedua ada enchant book, yaitu Aqua Affinity dan Loyalty 3. Aku pun mengambil semuanya, dan tidak hanya itu, aku juga menemukan perpustakaan yang kedua. Ya, di sini tujuanku hanya mengambil smithing template saja, lalu kembali naik lagi. Sesampainya aku di atas, aku menancapkan beberapa obor dan mencatat titik koordinatnya, lalu kembali pulang. Singkat cerita, sesampainya aku di rumah, aku pun langsung membuat enchanting table dan juga membuat bookshelf. Lalu aku mencoba enchant bow, karena persenjataan ini yang sangat diperlukan saat melawan naga. Namun tidak hanya sekedar enchant, aku ingin bow ini memiliki kekuatan infinity agar aku tidak perlu membuat banyak anak panah. Di sini aku melakukan berkali-kali enchant, namun sangat susah menemukan infinity. Sampai akhirnya XP ku kurang, dan aku pun memilih untuk meronda untuk melawan mob di malam harinya untuk mencari XP. Dan ya, setelah aku bergadang semalaman, aku hanya mendapatkan sedikit XP. Aku memutuskan akan membuat XP farm. Namun membuat XP farm itu membutuhkan batu yang sangat banyak. Jadi aku memilih untuk membuat pabrik batu dulu. Dan singkat cerita, pabrik batuku sudah selesai. Ya, walaupun hanya menggunakan bahan seadanya, tapi setidaknya fungsinya sama, yaitu menghasilkan batu. Dikarenakan aku akan mencari batu yang sangat banyak, aku juga membuat 8 iron pickaxe, lalu menggunakannya. Dan di saat aku mencari batu, aku mendengar suara. Ya, aku harap itu adalah suara zombie villager. Tapi setelah aku naik dan aku melihat hanya zombie yang jamuran, aku pun langsung memukulnya. Setelah aku mencari-cari, akhirnya si tampan pun keluar. Dan aku pun langsung mengambil perahu dan memberikan kepada zombie villager. Dan di keesokan harinya aku membuat ramuan antimo untuknya, karena semalaman dia hanya berada di atas kapal. Lalu memberikannya ramuan dan golden apple juga. Dan tidak lama kemudian dia berubah menjadi penduduk baru di rumahku. Ya, anggap aja orang ngekos kali ya. Tapi sialnya dia mengambil kasurku. Mau gak mau aku harus membuat kasur lagi dan tidur di luar. Di keesokan harinya, daripada dia hanya numpang tidur di sini, aku menugaskannya menjadi petani di rumahku. Dan aku pun langsung melanjutkan mencari batu lagi. Di malam harinya aku mendengar desahan villager lagi. Aku berharap aku menemukan villager lagi. Tapi setelah aku lihat, ternyata villagerku digilir oleh para zombie.
Dan karena aku kesal, aku membasmi semua zombie yang menodai villagerku. Lalu aku membiarkannya di perahu dalam bentuk zombie. Lalu aku melanjutkan menambang batu. Singkat cerita, setelah aku selesai menghabiskan 8 iron pickaxe, aku berhasil mendapatkan 26 stack lebih batu. Dan sekarang waktunya aku membuat XP farm. Let's go! Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. Setelah XP farmku sudah selesai, aku juga memindahkan enchanting roomku agar aku lebih mudah untuk mencari XP dan enchant persenjataan. Dan inilah hasil dari XP farmku. Hasilnya memuaskan dan aku langsung melakukan enchant dan mengambil XP berulang-ulang sampai aku berhasil mendapatkan bow power 3 unbreaking 3, flame power 4 unbreaking 3, dan yang paling berharga yaitu infinity. Nah, semua bow ini akan aku jadikan satu nanti dan menjadikan senjata terkuat melawan naga. Selanjutnya, karena aku sudah mendapatkan enchant bow yang memuaskan, aku kembali ke mineshaft yang sebelumnya aku kunjungi untuk menemui bocil kematian. Karena aku ingin rumahku ini ada yang menempati saat aku pergi melawan naga. Dan jika aku gugur melawan naga, setidaknya ada manusia yang meneruskan perjuanganku di bioma ini. Dan singkat cerita, aku sudah membuatkan jalan untuk bocil ini naik dan akan membawanya pulang. Dan sekaranglah waktunya. Let's go. Dan sampai akhirnya aku hampir berada di atas permukaan tanah. Namun di sini aku sengaja membuat sedikit ruangan untuk bocil ini. Tujuannya untuk aku gunakan menunggu malam. Karena jika aku ajak dia langsung ke rumah dalam keadaan siang hari, maka bocil ini akan terbakar. Dan singkat cerita, hari pun gelap. Aku pun segera membawa bocil ini ke markasku sebelum matahari terbit. Di sini aku tentunya mendapatkan serangan dari mob-mob lainnya.
Namun karena aku GG, aku pun sampai di markas bersama si bocil ini. Di keesokan harinya, aku tidak membuatkan ramuan untuk zombie villagerku, tapi aku ingin mencari pasir. Tujuannya yaitu aku ingin membuat TNT sebanyak mungkin, karena aku ingin pergi ke Nether untuk mencari Ancient Debris untuk dijadikan Netherite Armor. Singkat cerita, setelah aku mendapatkan pasir hampir sampai 8 stack, aku pun pergi ke XP farmku untuk mengambil gunpowder dan merubahnya menjadi TNT. Di sini aku hampir mendapatkan 2 stack TNT. Ya, walaupun tidak banyak, tapi aku berharap mendapatkan minimal 20 Ancient Debris. Dan aku pun langsung pergi ke Nether untuk mencari Ancient Debris. Let's go. Dan singkat cerita, aku sudah mendapatkan 26 Ancient Debris. Itu artinya aku bisa upgrade 6 item menjadi Netherite. Dan aku pun langsung kembali pulang. Dan saat aku sudah sampai di rumah, aku pun membakar semua Ancient Debris yang aku dapatkan dan mengubahnya menjadi Netherite Ingot. Karena aku akan membajak istana para babi di Nether, aku juga menggabungkan semua bowku menjadi bow terkuat. Dan aku pun kembali ke Nether untuk mencari istana para babi. Di sepanjang perjalanan, aku berkali-kali melihat istana neraka. Namun di sini aku tidak mencari blast, tapi perlu mencari smithing template yang hanya ada di istana babi. Di sini aku menghabiskan banyak waktu, namun sama saja aku tidak menemukannya. Dan aku memutuskan untuk kembali dan akan melawan naga dengan menggunakan diamond armor, namun dengan pedang yang sangat full power dan bow yang sangat dewa. Sampainya di rumah, aku memutuskan untuk memperbanyak kentang, karena tidak mungkin bagiku berbekal buah dan daging zombie untuk melawan naga. Karena makanan itu akan menambahkan bar kelaparanku hanya setengah. Itu kenapa aku ingin menanam kentang yang banyak lalu membakarnya. Setelah semuanya siap, aku pun pergi ke portal naga untuk melawannya di hari ke-73. Dan sesampainya aku di terowongan yang angker ini, aku mengambil beberapa chestnya. Ya, yang sangat aku butuhkan apel untuk saat ini. Yang dimana apel ini nanti akan aku ubah menjadi golden apple, lalu memberikannya kepada zombie villager. Setelah lumayan banyak mendapatkan apel, aku pun langsung menemukan portal naga, lalu menyalakannya. Dan ya, sekarang portalnya sudah nyala. Sekarang waktunya mengalahkan naga itu. Let's go.
Dan akhirnya aku bisa mengalahkan naga dan XP pun berjatuhan. Setelah aku mengambil XP yang sangat banyak ini, aku tidak lupa menutup portal agar telur naga tidak masuk ke dalam portal saat aku mengambilnya. Lalu aku mengambil telur naga menggunakan obor, lalu masuk ke portal di end. Karena aku dianugerahi oleh dewa Minecraft, aku langsung ditemui dengan istana di end tanpa harus mencarinya lagi. Aku pun langsung membunuh para security yang ada di istana ini, lalu mengambil Elytra. Dan setelah aku mendapatkan Elytra, aku pun kembali ke markasku dan menyembuhkan para villager. Setelah villagerku berubah menjadi manusia normal lagi, aku pun meninggalkannya ke Nether untuk mencari smithing template. Setelah berjalan ke arah barat, aku menemukan istana babi dan aku pun langsung mengambil isi chestnya. Di chest pertama aku menemukan netherite scrap, block iron, dan golden carrot. Di chest kedua aku menemukan smithing template, namun bukan smithing template ini yang aku cari. Selain itu aku juga menemukan enchant debris. Dan di chest ketiga aku menemukan smithing template seperti di chest yang kedua, namun bedanya di sini ada banyak gold. Aku pun mengambilnya juga. Dan gak jauh dari istana babi pertama, aku menemukan istana babi lainnya. Dan aku pun segera menghampirinya dan langsung naik ke puncak istana itu. Karena chest yang berharga di istana babi pasti berada di bagian atas istana. Di chest pertama aku menemukan gold block, golden carrot, dan soul speed 2. Dan di chest yang kedua akhirnya aku menemukan smithing template yang aku cari-cari agar aku bisa membuat netherite armor. Sebenarnya aku sudah bisa membuat full netherite armor hanya dengan menggunakan satu smithing template ini, karena smithing template ini bisa digandakan. Namun setelah aku menyusup lebih dalam lagi, aku menemukan chest yang ketiga dan isinya sama dengan isi chest yang pertama. Dan di chest yang keempat lagi dan lagi aku menemukan smithing template lagi. Aku rasa ini udah cukup bagiku untuk membuat full netherite armor, dan aku pun kembali ke markas. Singkat cerita, setelah aku sampai di markas, aku pun ingin menggandakan smithing templateku. Dan pada akhirnya aku hanya bisa 2 kali menggandakan. Itu artinya aku hanya bisa membuat full netherite armor saja. Dikarenakan aku ingin membuat toolku dari netherite juga, aku membutuhkan diamond lagi. Dan aku pun kembali ke tambang untuk mencari diamond. Nah, singkat cerita, setelah aku menelusuri tambang ini, aku malah menemukan gua yang sangat luas. Di sini aku pasti akan mendapatkan diamond yang sangat banyak. Terlebih aku membawa pickaxe shield touch dan fortune. Langsung saja kita ambil semua diamond yang ada di sini. Let's go. Untuk mengurangi durasi video, aku singkat saja dan aku pun kembali ke markas dan berhasil mendapatkan 15 iron ore, 44 gold, 4 gold ore, 27 diamond ore, 1,5 iron yang belum terbakar, dan hampir 4 stack diamond. Dan aku pun langsung menumpukan ore yang aku dapat, lalu menghancurkannya dengan pickaxe fortune. Dan sampai akhirnya aku berhasil mempunyai 5 stack diamond dan 2 stack iron. Ini sih sangat banyak. Aku bermain sampai 500 hari ke depan pun aku nggak bakalan sampai kekurangan diamond.
Dan aku pun langsung menggandakan smithing template yang aku dapatkan dan membuat semua diamond armor baru, lalu membuang armor yang aku pakai sebelumnya. Dan aku juga mengubah semua diamond armorku menjadi full netherite armor. Gak lupa juga pedang dan pickaxe juga. Dan di malam harinya aku ingin memanen semua kebunku dan mencoba kekuatan armor dan persenjataan yang aku punya. Di malamnya ini aku berkali-kali diserang oleh Phantom. Namun aku bukan tandingannya lagi karena aku sekarang adalah manusia terkuat di Ice Pack Only ini. Ditambah lagi aku mendapatkan anugerah dari Dewa Minecraft. Nah, di malam harinya itu aku berpikir aku sudah memiliki armor terkuat dan persenjataan. Selain itu, naga juga aku sudah kalahkan, tapi di sini aku belum mempunyai rumah. Dan aku pun langsung membuatkan rumah untuk para villagerku. Sebelum selesai membuat rumah, hari pun mulai pagi. Aku membangunkan para villagerku dengan melemparkan kentang. Dan setelah mereka bangun, mereka membuat kehangatan. Dan sampai-sampai ini yang terjadi. Ya, tiba-tiba ada bocil yang mengikutinya. Akhirnya di sini aku akan memulai kehidupan lagi di bioma ini. Karena naga sudah aku kalahkan, maka kehidupan akan kembali lagi seperti semula lagi. Dan aku pun melanjutkan membuat rumah sampai selesai.
Nah, singkat cerita, ini adalah hari terakhirku, yaitu di hari ke-100. Dan aku juga sudah menyelesaikan kebun dan rumah sederhanaku ini. Mungkin nanti di video di hari ke-200 aku akan meluaskan kebun dan desa ini. Dan tentunya memberikan dinding yang sangat tinggi, agar penduduk di sini tetap aman di saat aku meninggalkan desa ini. Inilah hasil rumah sederhana yang aku bangun. Terlihat sederhana namun ada diamond block dan gold block yang membuat rumah ini terlihat mahal. Nah, untuk pohon mungkin di video sebelumnya aku tidak menayangkannya, tapi aku dapatkan dari Wandering Trader. Mungkin aku akan menetap dulu di sini sampai penduduk di sini dijaga oleh Iron Golem. Dan aku akan memastikan kalau penduduk desa ini akan berpopulasi menjadi lebih banyak lagi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka, silahkan like video ini. Atau jika kalian mempunyai ide untuk desa ini, silahkan komentar di bawah. Aku juga meminta maaf karena aku sudah hampir sebulan tidak upload video. Dikarenakan sebelumnya aku susah mengatur waktu di tempat kerja dan waktu membuat video. Namun semuanya sekarang sudah bisa aku kendalikan. Di next video aku akan membuat video survival series yang membangun desa yang sangat besar. Dan aku juga memastikan kalau aku akan kedepannya upload video lebih sering dari sebelumnya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantu klik tombol subscribe-nya agar aku lebih bersemangat ke depannya. Dan selain itu, jika kalian suka dengan kontenku, silahkan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dariku. Oke, sekian video kali ini. See you next my video. We're gonna be two hearts running wild.